terputus. Ini juga sinyal saya tidak bagus sehingga munculnya tidak sempurna ya. Tadi ada yang menanyakan terkait dengan penggantian login. Bisa kita buka, klik kanan atas, di situ ada namanya ya. Kalau saya di sini ada dosen underscore manajemen 1, ini kita klik. Kemudian di sini ada profile, kita buka, ada di sini nama, kemudian ada penggantian password, ada all passwordnya diketik, kemudian new passwordnya, setelah itu di submit ya. Nah, kembali ke trading simulation lagi ya. Ini sinyal saya agak tidak bagus sehingga tidak muncul pergerakan running trade-nya. Nah, sementara kita mempelajari dulu kaitannya dengan kode-kode ya. Jadi yang di pinggir ini ada tulisan kode, itu menunjukkan kode-kode untuk emiten-emiten yang memang listing di Bursa Efek Indonesia ya. Ini tadi sudah saya jelaskan, yang hijau itu berarti kondisinya sahamnya sedang naik, yang merah sedang turun, yang kuning konstan ya. Nah, itu kemudian ada di sini preview ya. Nah, preview ini menunjukkan harga closing hari sebelumnya, berarti harga kemarin ini bisa kita lihat di sini. Kemudian atau di sini juga ada ya, price. Kemudian ada Ching di sini, CHG, Ching adalah perubahan harga tersebut. Kemudian di sebelahnya ada less, harga pasar atau harga transaksi terakhir dari saham. Jadi harga saat ini mau kita buka jam 10 ya harga terakhir jam 10. Kita buka jam 11 juga harga terakhir jam 11. Kemudian di sini ada lagi high ini adalah menunjukkan harga penawaran tertinggi dari saham ya. Kemudian yang low harga terendah, kemudian open harga dibuka pada hari ini. Volume di sini ada volume. Kalau kita klik ini volume, itu menunjukkan ketersediaan dari saham. Kemudian apalagi ya di sini ya, volume, balance status, dan status nanti menunjukkan bahwa status kita sudah down atau belum ya. Dan atau belum. Kemudian apalagi ya, frekuensi tidak ada. Nah, kalau kita mau transaksi, ini kita klik di sini, kemudian kita pilih saham yang akan kita beli. Misalnya saya ingin membeli Telkom Indonesia, kodenya TLKM. Nah, kita klik telekomunikasi di Indonesia. Di sini akan muncul harga pasar atau harga transaksi terakhir dari saham, menunjukkan harga 2710 pada less. Nah, ini volumenya 700, berarti kita bisa membeli saham dalam batas waktu 700. Kalau kita beli 900 jelas tidak bisa, kalau 200 bisa gitu ya. Kemudian harganya 2710 ini. Harga kemarin preview, harga terakhir kemarin pada saat di close itu 2660 ya. Kemudian harga dibuka pada kisaran 2670. Harga penawaran tertinggi 2720, harga penawaran terendah pada saat di ini kemarin ya, di close-nya 2660, harga low-nya 2650, harga rendahnya ini. Jadi kita coba dulu, ini muncul di sini adalah harga price 2710. Nah, kita bisa melakukan penawarannya. Harga tertinggi 2720. Kalau kita beli dengan harga tertinggi, resikonya bahwa kita akan menjual juga agak sulit karena kita beli sudah tinggi. Nah, kita coba dulu dengan harga terendah. Nah, mereka mau melepaskan atau tidak. Kalau tidak, berarti kita mengambil harga yang sudah tertera di sini. Kita coba aja, misalnya kita menawarkan
kita tawar dengan harga 2690. Volumenya bisa kita isi, misalnya kita pengen membeli 10, maka akan muncul di sini nilai uang yang akan mengurangi dari saldo kita. Nah, ini kemudian di submit. Oke. Nah, ini post-it itu masih menunggu persetujuan apakah penawaran kita itu diterima atau tidak. Nah, kalau lama tidak ada tanggapan berarti kita cancel aja. Boleh kita cancel. Nah, kita coba lagi dengan menawarkan harga sesuai dengan harga yang ditawarkan tadi. Kita tambah lagi ya. Misalnya 2710. Nah, kita mencoba lagi membeli volumenya 10. Nah, nilai uangnya 2710.000. Kemudian ada fee, itu termasuk terkait dengan layanan yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia atau biasanya lembaga yang melayani. Kemudian kita submit. Oke. Nah, ini kita lihat kuning, ini sudah done, berarti sudah oke ya, transaksi kita sudah disetujui. Nah, ini kita bisa melihat perbandingannya dari yang merah dan kuning. Pada saat kuning kita menawarkan membeli saham dengan harga terakhir 2710, mereka langsung menyetujui. Sedangkan kalau kita menawar dengan harga rendah 2690, mereka menunggu persetujuan agak lama ya. Bisa juga nanti tidak disetujui. Kalau terlalu lama bisa kita cancel. Ini. Nah, cancel oke. Oke. Nah, ini kalau sudah kuning berarti pembatalan kita sudah disetujui. Tinggal kita bisa juga lakukan transaksi membeli lagi. Kita lihat juga harga Telkom di sini kecenderungan naik. Nah, kalau kita mau membeli yang merah dengan tingkat resiko tinggi, nggak apa-apa juga. Asal nanti kita juga berani memprediksi resiko yang akan kita tanggung, bisa juga semakin merosot. Nah, apakah yang sudah hijau ini selalu aman? Tidak juga ya. Jadi kita melihat nanti pergerakan dari harga saham di running trade ini. Misalnya kita membeli saat ini 2710, kemudian kita buka lagi besok harganya menjadi 2720, ini berarti kita sudah mendapatkan keuntungan 10. Nah, ini bisa kita jual dengan klik sell ini. Contoh saja ya. Nah, yang mau kita jual berapa? Terserah ya, mau kita jual semuanya atau sebagian atau cuma satu. Nah, ini kita lihat harga jualnya berbeda dengan harga beli. Harga jualnya hanya 2.700 ya. Sedangkan kita beli tadi 2710. Ini kalau kita jual kita masih rugi. Tapi kita coba saja ya, misalnya ini kita jual satu saja. Satu. Oke. Ini kita jual, kemudian kita submit. Oke. Nah, menunggu persetujuan lagi, belum di down, jadi sampai nanti muncul down. Oh, sudah langsung ini ada ya, down. Ya, berarti penjualan kita ini juga disetujui ya. Kemudian kita lihat juga. Nah, ini biasanya transaksi ini akan berubah. Ini nggak tahu apa sinyal saya yang terganggu. Ini biasanya pergerakan nilainya tergantung pada transaksi yang kita lakukan. Nah, ini ya. Nah, itu salah satu caranya. Kemudian KNPM Info ini sebenarnya untuk melihat perankingan ya. Tapi nggak muncul di sini. Nanti bisa kita lihat. Nah, ini perankingan. Jadi nanti yang ranking 1 itu siapa tradingnya paling bagus itu akan muncul di sini. Ini belum muncul. Nah,
Jadi transaksinya seperti itu. Dicoba dulu pada pertemuan pertama ini, sudah paling tidak sekarang sudah login dulu dan password diganti. Kemudian dalam satu minggu ini sudah ada transaksi yang dilakukan oleh semua calon trader ini ya, sudah melakukan transaksi dalam seminggu ini, sehingga pada hari Kamis minggu depan sudah ada laporan transaksi apa yang sudah dilakukan ya. Tadi sudah saya sampaikan, ini market infonya untuk mencari info tadi, saham-saham apa yang mau kita beli. Ini jenis sahamnya ya, mau properti berarti kita klik properti, maka muncul perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam properti. Kalau ini agrobisnis, kita akan muncul perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam agrobisnis. Mau ke finance juga bisa, finance. Nah, muncul perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kategori finance. Nah, itu seterusnya. Kemudian setelah selesai jangan lupa logout dulu sehingga tidak terjadi trouble ya. Demikian teman-teman saya sampaikan, terima kasih. Silakan dicoba pada minggu ini, harus ada transaksi. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum